Menyala bro, ya akhirnya banyak yang mereaksi pasca putusan MA kemarin terkait dengan 7 terpidana. Mungkin kalian ingat dengan ahli digital forensik bernama Dr. Rismond Nasiholan. Iya. Dia mengungkap sebuah kejanggalan ya, sejumlah kejanggalan dalam sidang peninjauan kembali PK kemarin di kasusnya Vina Cirebon yang pada bulan 9 kalau tidak salah ya. Nah, Rismond menguraikan ya bahwa bukti digital ini berupa data chat milik korban Vina yang relevan dengan kasus ini tidak dihadirkan dalam persidangan awal. Iya. Pada akhirnya dengan putusan MA kemarin dia bereaksi. Ya, coba kita dengar, kita lihat, dan kita cermati benar-benar apa reaksinya. Coba langsung ya kita lihat ya. Ini pun sudah ada digital atau scientific evidence berupa ekstraksi pada HP Samsung Galaxy almarhumah Vina dan ekstraksi dari tablet dari saudari ini ya Widi, tetapi itu dengan gampang diabaikan dan dipandang oleh para hakim agung ini bukan menjadi bukti baru ya. Enak ya jadi hakim ya, punya wewenang, diberikan undang-undang, tidak bisa kita debat, keputusannya adalah absolut, alias katanya inkrah ya. Padahal kalau di dunia sains semua harus diperdebatkan untuk mencari kebenaran ya. Question everything kata Einstein ya. Untuk mencari kebenaran, question everything, pertanyakan segala sesuatu untuk mencapai kesimpulan. Nah, kita akan melihat dulu track record atau jejak dari dua hakim agung penolak PK tersebut ya, yaitu Hakim Yohanes Priyana dan Prim Haryadi ya. Nah, Yohanes Priyana ini ya sebelumnya juga merupakan hakim agung yang menolak kasasi pembantaian 6 laskar FPI ya. Jadi hanya satu yang menyetujui, Hakim Desnayeti. Kedua anggota majelis hakim yang menyidangkan kasasi tersebut yaitu Yohanes Priyana dan Gajal Basaleh. Nah, Gajal Basaleh ini sudah ditangkap ya dengan pidana korupsi dan TPPU, pencucian uang. Wow, ternyata ada hakim yang ditangkap ya karena korupsi dan TPPU pencucian uang 62,8 miliar ya. Baru tahu ternyata ada juga ya hakim yang ditangkap ya. Aku pikir hakim itu semuanya gimana gitu. Gimana menurut teman-teman? Kita lanjutkan dulu ya. 62,8 miliar. Wow. Nah, Yohanes Priyana ini pada saat mencalonkan dirinya ya, tahun berapa itu? 2000 berapa ya? 2021 ya. September 17 2021. Yohanes Priyana ini saat itu sedang menjabat Ketua Pengadilan Tinggi Kupang. Nah, dia ini ya, Yohanes Priyana ini yang merupakan saat itu calon hakim agung, diduga melakukan plagiarisme alias pencontekan, mencontek. Bayangkan, saya kira hakim agung ini moralitasnya sudah di atas rata-rata. Iya. Plagiat bro ya. Mungkin kalian pernah dengar plagiat. Plagiat itu adalah nyontoh ya. Kalau di bidang musik, kalau bisa musik itu ya, saya nyontoh lagunya siapa, saya nyanyikan gitu ya. Itu plagiat namanya ya. Jadi nyontoh hal yang sudah ada begitu teman-teman semuanya. Kita lanjutkan dulu ya. Kayaknya terlalu banyak omong ini saya ini ya. Lanjutkan dulu. Ya, namanya agung, tetapi masih terkait dengan dugaan plagiarisme alias contek mencontek. Ya pantas saja moralitasnya dipertanyakan kalau begini ya. Coba saya bacakan ini ya. Calon hakim agung diduga melakukan plagiarisme ya ketika sesi pembuatan makalah di Komisi 3 DPR RI Jumat 17 September ya 2021. Pada sesi fit and proper test, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PDIP Iksan Sulistyo menilai makalah yang dibuat Yohanes termasuk plagiarisme. Artinya plagiat ya, tidak otentik, mencontek, memplagiat, mencontek punya orang lain, ide orang lain, karena tidak menyertakan catatan kaki di beberapa kutipan yang diperlukan. Ya, ketika kita menulis skripsi,
tesis atau disertasi ya, tulisan itu kalau bukan ide kita sendiri maka dia harus dikutip. Itulah harusnya moralitas, integritas kita. Kalau itu bukan ide kita maka kita harus kutip dalam referensi atau daftar pustaka. Nah, dia ini tidak menyertakan ya, itu idenya sendiri atau ide yang dibuat orang lain. Kalau bukan idenya sendiri, tulisan itu maka disertakan di dalam catatan kaki atau referensi. Nah, Yohanes Priyana ini tidak melakukan hal itu, maka diduga termasuk plagiarisme. Nah, inilah kualitas Yohanes Priyana ini ya. DPR sudah sepatutnya konsisten untuk mengeliminasi ya, ini dari Transparansi Internasional Indonesia. Setiap calon yang telah dianggap berbuat curang, ya bagi saya itu curang. Karena apa? Kalau bukan idemu, harusnya kau sertakan catatan kaki atau referensi bahwa itu diambil dari buku orang, tulisan orang, blog orang. Kan begitu. Itu saja dia tidak ada moralitasnya orang ini ya. Sebagaimana yang diketahui, Komisi 3 DPR memutuskan tidak melanjutkan proses fit and proper test terhadap calon Hakim Agung Triyono Martanto pada Januari 2021 yang lalu. Jadi sebelumnya sudah ada calon Hakim Agung Triyono Martanto dihentikan fit and proper testnya gitu ya pada tahun Januari 2021. Tetapi kenapa orang ini tidak gitu dan lolos ya menjadi Hakim Agung? Selain itu, ketika calon bertugas sebagai Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, saat itu PN Jakpus menolak disiarkannya persidangan kasus mega korupsi IKTP secara langsung. Nah, Yohanes Priyana ini pernah menjabat sebagai Kepala Humas ya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya. Dia menolak disiarkannya persidangan secara live untuk kasus mega korupsi IKTP ya. Jadi dia menolak gitu. Ini orang juga sudah apa ya melawan transparansi publik ini ya. Harusnya kan semakin ditonton orang secara live, maka publik juga menilai kinerja hakim ya. Karena kita juga ragu kinerja Komisi Yudisial ini pada kasus ini ya. Nah, pertanyaannya ya, kenapa orang semacam ini bisa lolos menjadi Hakim Agung yang menyidangkan 6 laskar pembantaian 6 laskar FPI ya, menolak kasasi tersebut, dan ini juga menolak laskar FPI ya, menolak kasasi tersebut, dan ini juga menolak PK 7 terpidana kasus Cirebon, meskipun sudah ada scientific evidence. Kita nanti dan saya lihat di Direktori Mahkamah Agung, keputusan Mahkamah Agung itu ya tidak ada, belum ada gitu, diumumkan tetapi belum ada di upload. Nah, orang ini sudah bermasalah ya. Kalau sudah ada dugaan plagiarisme, kenapa Komisi 3 meloloskan orang ini menjadi Hakim Agung? Integritasnya bagaimana? Ya, dia juga menolak disiarkannya persidangan IKTP ini beritanya ya. Nah, ini dari Kontan. Ini alasannya. Yohanes Priyana Rabu bulan 8 Maret tanggal 8 mengingat yang sudah terdahulu pengadilan mengambil sikap bahwa persidangan sekarang sudah tidak boleh live lagi, kata Humas Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Menurut Priyana, kebijakan tersebut diambil berdasarkan evaluasi terdakwa kasus pembunuhan kasus pembunuhan dengan terdakwa Jessica Kumala Wongso di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Inilah kualitas Yohanes Priyana ya. Pada kasus Jessica Kumala Wongso saja yang sudah ditonton publik saja, Tito Karnavian dan Krisnamurti bisa menyajikan merekayasa video CCTV itu menjadi sangat kabur dengan software gratisan iRedshop dan Freemake. Itu sudah ditonton jutaan publik. Dengan enteng itu Tito Karnavian dan Krisnamurti mengotak-atik barang bukti digital. Apalagi bila misalnya itu tidak disiarkan live, bagaimana publik menguji ya? Itulah ya, kasus Jessica saja disiarkan live bisa direkayasa oleh Tito Karnavian dan Krisnamurti lewat tangan kotor ahli digital forensik penipu itu Muhammad Noel Azhar dan Christopher Harimaryanto dengan software gratis iRedshop dan Freemake ya. Itu bisa kalian download gratis. Dan diakui di PK kemarin masih menipu Muhammad Noel Azhar. iRedshop dibilang bawaan DVR Telview. Itulah, bayangkan sudah sistemik dan akut ya penipuan di para aparat penegak hukum ini. Sudah sangat akut gitu. Sudah ditangkap basah saja, si penipu itu tetap saja menipu. Sampai akhir hayatnya mungkin menipu, sudah di dalam struktur jaringan DNA-nya itu sudah penipu ya. Ini luar biasa ya, para penegak hukum ini. Ini cobalah Komisi 3, kalian kan bertanggung jawab ini ya, Komisi 3 ini. Ya, menghasilkan Hakim Agung yang kualitasnya seperti ini tanggung jawab kalian. Makanya pecat saja ini orang, Komisi 3 panggil gitu loh.
panggil Ketua Mahkamah Agung, panggil Ketua Komisi Yudisial. Kenapa bisa scientific evidence ekstraksi SMS itu tidak dipandang sebagai novum? Gitu loh. Panggil secepatnya. Komisi 3 kalian bertanggung jawab. Kenapa menghasilkan Hakim Agung? Kalian yang mengetes ini kan? Fit and proper test. Kenapa bisa lolos orang semacam ini? Tanggung jawab. Iya, jadi seperti itu bro ya. Tajam banget ya. Respon ini tajam banget, dan bagaimana menurut kalian semuanya? Jadi itulah statementnya ya. Itulah reaksinya pasca ada putusan MA kemarin yang tidak mengabulkan PK di 7 terpidana kasus Vina Cirebon ya. Begitulah. Dan kita akan kembali di video berikutnya, tentu yang lebih keren, lebih seru, dan juga lebih heboh ya. Salam sehat untuk kalian semuanya.